Halo gengs, apa kabar kalian di hari ini? Tentunya tetap jaga kekompakan dan selalu bersemangat ya. Invasi besar-besaran yang dilakukan oleh pihak Angkatan Laut masih terus berlangsung di Pulau Egghead. Dengan 100 kapal perang yang dipimpin oleh 9 wakil laksamana, membuat penyerangan ini disebut sebagai Super Buster Call. Sementara itu, di dalam pulau sedang terjadi bentrokan antara Luffy dengan Kizaru, yang mana itu akan menandakan awal dari pertarungan antara sang Yonko dengan sang laksamana tersebut. Pertarungan besar di pulau masa depan ini dipastikan menjadi sebuah berita yang akan mengguncang seluruh dunia. Selain melibatkan seorang Gorosei, admiral, dan banyak pasukan angkatan laut, keberhasilan Luffy dan seluruh krunya dalam misi penyelamatan Vegapunk nanti tentunya akan kembali memberikan peningkatan sangat besar pada nilai buronan mereka masing-masing. Kira-kira berapakah nilai buronan Luffy dan seluruh krunya pasca insiden besar di Pulau Egghead nanti? Namun sebelum kita lanjut, jangan bosan-bosan ya gengs untuk selalu mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya. Kelompok bajak laut topi jerami saat ini sedang menjalankan sebuah misi besar, yaitu menyelamatkan Dr. Vegapunk dari kejaran pemerintah dunia di Pulau Egghead. Luffy dan seluruh krunya sedang merencanakan cara untuk bisa kabur dari pulau tersebut bersama dengan Vegapunk. Namun melihat situasi di sana yang sudah semakin memanas, rasanya rencana pelarian mereka tidak akan berjalan dengan mulus. Laksamana Kizaru maupun Gorosei Saturn pastinya tidak akan tinggal diam dan membiarkan mereka semua kabur dari pulau tersebut. Dengan gelar Yonko yang disandang oleh Luffy saat ini menjadikan dirinya sebagai salah satu bajak laut terkuat dan juga membuat namanya terkenal ke seluruh penjuru dunia. Bukan cuma Luffy saja, seluruh kru bajak laut topi jerami pun juga telah menjadi semakin terkenal sekarang. Dan pasca insiden besar di Egghead nanti, dapat dipastikan jika nilai buronan dari Luffy dan seluruh krunya akan kembali mengalami peningkatan secara drastis. Berikut adalah nilai buronan kelompok Yonko topi jerami yang kemungkinan akan didapat oleh masing-masing dari mereka pasca insiden besar di Pulau Egghead berakhir. Pertama ada Tony Chopper. Saat perang besar di Wano Kuni lalu, Chopper mendapatkan bounty senilai 1000 berry. Dan pada perang di Egghead nanti, kemungkinan Chopper akan memberikan kontribusi besar dengan melawan salah satu wakil laksamana ataupun prajurit angkatan laut. Sehingga dengan ini, bounty dari Chopper nantinya akan mendapatkan kenaikan menjadi 10.000 berry. Yang kedua ada Nami si kucing pencuri. Setelah berhasil melawan salah satu Tobi Roppo di perang Wano lalu, Nami mendapatkan bounty sebesar 366 juta berry. Dan pada perang Egghead nanti, Nami bersama dengan Zeus pastinya akan kembali beraksi untuk melawan para angkatan laut. Sehingga dari aksinya itu pun, bounty dari Nami akan mengalami kenaikan menjadi 566 juta berry. Yang ketiga ada Soul King Brook. Setelah perang Wano berakhir, Brook juga mengalami kenaikan bounty senilai 383 juta berry. Dan di perang Egghead nanti yang sudah semakin memanas ini, Brook bisa jadi akan berhadapan langsung dengan salah satu wakil laksamana yang mana itu nantinya akan kembali menaikkan nilai bounty-nya menjadi 583 juta berry. Yang keempat ada Cyborg Franky. Setelah menjatuhkan salah satu Tobi Roppo pada perang Wano lalu, Franky mendapatkan bounty senilai 394 juta berry. Lalu di Egghead nanti, Franky diisukan akan mendapatkan sebuah upgrade kekuatan dari Vegapunk yang mana itu dapat digunakan untuk melawan para angkatan laut di sana. Sehingga dengan ini, nilai bounty dari Franky ini pun akan mengalami kenaikan menjadi 694 juta berry. Kelima ada Godi Usopp. Dengan nama besar yang dia miliki, Usopp mampu membuat para kroco bajak laut hewan buas menjadi ketakutan dan membuat dia mendapatkan bounty senilai 500 juta berry.
Kali ini, Usopp kemungkinan kembali akan membuat sebuah kejutan besar kepada para angkatan laut dan juga para wakil laksamana di sana. Sehingga dengan hal tersebut, bounty dari Usopp pun akan kembali naik menjadi 800 juta berry. Keenam ada Nico Robin. Selain berhasil mengalahkan Black Maria, Robin juga menjadi incaran utama oleh agen CP0 saat perang Wano lalu. Dan hal itu membuat dirinya mendapatkan bounty senilai 930 juta berry. Di Egghead nanti, selain Vegapunk, Robin juga akan kembali menjadi incaran bagi pihak pemerintahan dunia. Maka dengan demikian, bounty dari Robin sendiri akan kembali naik menjadi 1.393 juta berry. Yang ketujuh ada Vinsmoke Sanji. Dalam perang Wano lalu, Sanji membuat sebuah kejutan dengan berhasil mengalahkan Queen yang merupakan salah seorang All-Star. Itu pun disertai dengan bangkitnya kemampuan exoskeleton dalam dirinya yang dapat membuatnya kebal dari segala jenis senjata. Dari itu semua, Sanji mendapatkan bounty senilai 1.032 juta berry. Lalu dalam perang Egghead nanti, diperkirakan bahwa Sanji akan berhadapan dengan Kaku dan juga beberapa wakil laksamana di sana. Sehingga bounty dari Sanji ini pun akan kembali mengalami kenaikan menjadi 1.932 juta berry. Yang kedelapan ada Kaikyo no Jinbe. Sebagai kru baru di bajak laut topi jerami, Jinbe langsung menunjukkan aksi hebatnya dengan mengalahkan Wushu di perang Wano lalu, sehingga dia pun mendapatkan bounty sebesar 1.100 juta berry. Di perang Egghead nanti, Jinbe tentunya akan mengambil sebuah peran penting. Bisa jadi dia akan menggantikan Zoro untuk berhadapan langsung dengan Rob Lucci. Dan tentu saja dari itu semua, nilai bounty dari Jinbe juga akan ikut naik menjadi 2.100 juta berry. Kesembilan ada Roronoa Zoro. Setelah berhasil menumbangkan King Sang Lunarian dan juga berhasil membangkitkan kemampuan Hausuku Haki miliknya, Zoro mendapatkan kenaikan bounty yang cukup besar senilai 1.111 juta berry. Saat ini, Zoro sedang bertarung dengan Rob Lucci, namun ada sebuah kemungkinan besar jika nantinya Zoro akan menggantikan Luffy untuk menghadapi Admiral Kizaru. Dengan demikian, bounty dari Zoro pun akan kembali naik secara drastis menjadi 2.111 juta berry. Yang terakhir, ada sang kapten Monkey D. Luffy. Dengan kemampuan awakening buah iblisnya, Luffy berhasil menumbangkan Kaido dengan mode Gear 5 Dewa Nika miliknya. Itu pun sekaligus membuat Luffy diangkat menjadi salah satu kaisar di dunia baru. Saat ini, Luffy sedang melakukan bentrokan dengan Admiral Kizaru. Namun, ini mungkin tidak akan berlangsung lama karena ada Gorosei Saturn yang sudah mengincar Luffy sejak dia berhasil membangkitkan buah iblis Nika miliknya. Diperkirakan pertarungan Luffy dan Gorosei Saturn tidak lama lagi akan segera terjadi. Dan setelah itu semua, nilai bounty dari Yonko Luffy pun juga akan kembali mengalami kenaikan menjadi 4.500 juta berry. Dengan demikian, nilai tersebut akan menjadikan Luffy sebagai Yonko dengan nilai buronan paling tinggi mengalahkan Yonko Shanks. Bukan cuma itu saja, dengan nilai bounty besar yang dimiliki oleh para krunya akan menjadikan kelompok topi jerami sebagai bajak laut elit dan semakin mengancam keberadaan pemerintah dunia dan juga angkatan laut. Nah, itulah tadi nilai bounty terbaru dari kelompok bajak laut topi jerami pasca perang besar di Pulau Egghead yang bisa Abang Kapten bagikan kepada nakama semuanya. Jadi, selamat menikmati dan semoga bermanfaat.